Jadi kalau misalkan kita klik-klik seperti ini, dia juga belum bisa aktif toolnya, berarti kita harus menseleksi objeknya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pen skin wake toolnya ini. Jadi kita pakai seleksi dulu nih ya, seleksi dulu objeknya, baru masuk ke pen skinnya lagi toolnya. Nah ini sudah aktif ya, tandanya kalau sudah aktif toolnya itu dia seperti ini, ada kayak cat putih-putih seperti ini. Namun kita harus mengaktifkan join yang mana yang ingin kita aktifkan ya, untuk dilihat. Jadi kalau ini tidak aktif ya, ini tidak ada cat putihnya gitu. Jadi kita harus klik dulu ini joinnya mana ya, baru bisa dilihat pen skin wake toolnya ini fungsinya gitu ya. Kemudian kita kembali ke tutorial. Ini tutorial, arahkan kursor ke objek, periksa ukuran ya. Jadi ini setelah pen skin ininya aktif ya, kalau kita lihat ini kan kita lihat ya, kursornya itu ataupun ukuran dari lingkarannya itu kan seperti ini ya, bisa kita atur sih sebetulnya ya. Nah caranya adalah masuk ke tool setting atau stroke ya, ubah nilai radiusnya supaya kanvas menjadi lebih kecil ya, di tool settingnya bagian stroke, jadi di bagian sini ya. Tribute editor, kita coba cari bagian stroke ya. Bagian stroke, coba dilihat lagi, tool setting, pen skin, influence gradient. Oh sorry, di bagian sini kayaknya. Nah ini ya stroke-nya ini. Jadi di bagian radiusnya ini yang kita atur untuk memperbesar ataupun memperkecil lingkarannya itu ya. Ada U sama L-nya ya. Jadi ini kita bisa atur coba 0,1. Nah berarti kecil sekali ya. Kalau kita perbesar sedikit misalnya 0,2. Nah jadi seperti ini. Itu untuk cara manualnya. Terus kalau mau cara cepatnya bisa tekan tombol di keyboard ya, huruf B ya. Kemudian tekan B ya, terus klik drag ke kiri untuk mengecilkan dan drag ke kanan untuk memperbesar ya. Tapi sambil tekan tombol B-nya itu ya. Nah, jadi sekali lagi tekan tombol B, drag ke kanan atau drag ke kiri ya untuk memperkecilnya. Itu untuk memperbesar, memperkecil ukuran lingkarannya ini ya. Oke. Pencet itu berarti daerah tersebut merupakan area yang terdampak. Jadi nah ini ya, join 10 ya. Join 10 itu yang mana? Join 10 adalah join utama ya. Artinya adalah join seluruh objek ini, kerangkanya. Itu yang join 10. Karena kalau kita lihat ini cuman terbagi menjadi join 12 dan join 17. Berarti kalau di join 12 berarti dari diafragma ke atas, dan kalau join 17 berarti dari pinggul ke bagian bawah. Nah, utamanya itu adalah yang join 10 ini. Itu bila dirasa terlalu lebar, kita dapat menghapusnya. Lebar yang mana? Maksudnya adalah lebar cat-cat putihnya ini.
Nah, jadi kalau kita memberikan animasi ataupun pergerakan, kita mau muter, kita mau geser, kita mau maju mundurin tangan, kakinya ini, nah area putihnya ini yang akan terdampak ikut bergerak kalau ada bagian yang kita putar gitu ya. Jadi misalkan saya mau pakai ini ya, ini dulu nih, yang IK handle tool ini ya. Nah ini ya, kemudian saya mau gerakin ini. Nah, area yang terdampak kalau diperhatikan, pinggulnya ini kan kelihatan patah ya. Nah ini ya. Nah, coba diperhatikan. Nah, ini dari samping, coba dari depan. Nah, agak tidak natural ataupun dipaksakan ya. Nah, jadi yang cat putihnya tadi, semakin besar area yang terkena putih-putihnya tadi, berarti efek dari ininya akan semakin besar. Nah, jadi kalau kayak gini, berarti dari bagian ini pasti putih semua nih. Nah, pokoknya area yang bergerak itu yang ikut berubah posisinya, itu pasti terkena dampak cat putihnya tadi. Ya. Nah, begitu kira-kira. Saya undo. Nah, kemudian saya masuk lagi ke sini. Nah ya, gitu ya. Jadi kalau di sini berarti, nah ini ya dampaknya. Yang tadi ya, pinggul sini masih kena, sayapnya pun masih kena, sampai ke bagian selangkangan itu ikut berubah posisinya ketika digerakkan. Oke. Nah, kemudian cara yang cepat yang saya lakukan tadi ya, ini kan tadi posisinya di join 10 ya, kemudian saya mau menggerakkan ataupun langsung menseleksi join yang ini di bagian ini. Nah, kalau dilihat di bagian sini itu kita tidak tahu ini join pinggul kiri ini join yang mana gitu. Jadi kita tinggal klik kanan aja sih, cara cepatnya di sini ya. Klik kanan di joinnya, mana yang mau dipilih, seleksi, klik kanan, terus tahan dan pilih select influence. Nah, secara otomatis itu langsung terpilih itu join yang kita inginkan tadi. Berarti join pinggul kiri itu adalah JL type namanya di bagian join 17. Jadi kita nggak usah repot-repot nyari satu persatu begitu. Ingat ya, kalau di sini misalnya saya mau pindah ya, nih di influence ini ya, ini nih ya, ke kanan terus select influence. Nah, berarti di bagian join 11 nih, itu adalah join lehernya. Oke. Nah, kemudian balik lagi ke efek ini ya. Kita supaya gampangnya ke sini aja langsung ya. Nah, join JL tag ini. Nah, sini ya. Kita bisa menghapus ataupun menambahkan cat putihnya itu dengan masuk ke bagian properti di ini ya, tool settingnya tadi ya. Kita bisa masuk ke bagian pen, terus kalau mau menambahkan cat putihnya, efeknya itu kita pilih yang add. Kalau mau menghapus kita bisa pilih replace. Nah di sini ya, nah, saya coba geser. Oke. Ini ya, mode itu pen, kemudian pen operationnya kita mau pilih replace ataupun add ya. Jadi kalau kita pilih add, kita bisa tambahin
Misalkan ini masih kurang terang ya, jadi kita bisa, value-nya ini harus dinaikin. Nah, value itu nilainya 0 sampai 1 ya. Jadi kalau 0 itu ibaratnya transparansinya ya, tidak ada. Nih. Jadi kalau kita klik 0 ya tidak ada ini. Saya klik, itu tidak ada berpengaruh apa-apa karena value-nya adalah 0. Transparansinya 0. Lain halnya kalau saya rubah ke nilainya 1, nah berarti kena ataupun ada efeknya di sini. Begitu. Nah, kalau misalkan kita rasa di bagian sini di bagian sini ya kurang terkena dampak. Nah, atur dulu value-nya mau seberapa transparansi, kemudian baru kita klik sekali gitu ya, klik sekali supaya memberikan efek chatnya itu. Begitu. Demikian halnya kalau saya adu dulu. Oke, demikian halnya kalau kita mau menghapus. Nah, dirasa di bagian pinggulnya ini kalau diputar itu harusnya enggak terkena efek ya. Kayak tadi ya, patah-patah di sini. Nah, kita tinggal rubah ke pen operasinya, rubah ke replace dan value-nya kita nolkan. Nah, jadi prinsipnya berbeda antara add dengan replace ya. Kalau di replace, kalau value-nya 0 berarti kita bisa hapus. Itu fungsi untuk menghapusnya itu di replace, value-nya kita buat 0. Nah, ini kita coba di sini. Nah, ini ukuran lingkarannya ini tergantung ya. Kalau dirasa terlalu besar, kita tinggal tekan keyboard huruf B ya, Bobby, kemudian drag ke kiri atau drag ke kanan untuk mengecilkan dan membesarkan. Kemudian value-nya ya, kalau mau dihapus langsung gini bisa. Misalkan kita mau segini aja nih ya dampaknya, jangan terlalu besar. Nah, ini kita hapus, ya. Nah, ini kan lingkarannya itu bisa berubah-ubah bentuknya ya. Jadi dia menyesuaikan secara otomatis dengan permukaan dari objeknya. Jadi mesti teliti-teliti sih ya. Dan mesti sabar dalam menghapus objeknya ini. Cat putihnya ini ya. Yang penting sabar-sabar aja sih kuncinya ya. Kemudian juga disarankan kalau mau buat ini objek ya agak susah di objek yang punya sayap ya, ataupun ada objek tambahan di belakang bodinya dia. Jadi kenapa? Karena pen skinnya ini akan nembus ke bagian belakangnya itu juga. Jadi kalau kita fokusnya kan ke join yang ini ya. Nah, kita fokusnya kan ke join yang ini. Nah, tapi tetap kena ini efeknya ke sayap yang di belakangnya sini. Gitu. Jadi mending kalau mau coba-coba buat, mending pilih yang tidak ada objek di belakang body. Ini kita perbesar. Kemudian saya hapus.
Nah, kita coba. Ini di JLPack ya. Kita coba. Nih ya. Kita balik ke IK handle toolnya. Kemudian kita coba. Nah, fokus ke bagian pinggulnya. Coba dilihat di bagian pinggulnya ini. Nah, yang tadinya kan pergeserannya menembus sampai ke bagian pinggang sini ya, ikat pinggangnya. Nah, sekarang itu sudah tidak kena lagi karena sudah kita hapus ya tadi cat putihnya. Namun ini yang saya bilang tadi ya, bagian sayapnya itu masih terkena dampak ataupun efek dari pen skinnya. Itu ya. Oke. Nah, kemudian kita coba lagi lihat untuk memperbesar, memperkecil. Nah, ini sudah ya. Juga sudah. Ini sudah ya. Kemudian pen operation replace itu sudah. Ini sudah. Jadi intinya ya harus satu persatu sih ya. Kemudian intuisi kalian juga harus main ya. Oh, kira-kira ini akan berpengaruh, bagian sini juga akan berpengaruh kalau digerakin gitu ya. Tapi kalau bagian pinggangnya kena, itu enggak masuk akal, itu enggak natural gitu ya. Jadi harus apa? Imajinasi kalian juga harus main. Gitu. Kemudian ya bagian sayap ini juga kalau kalian hilangkan seketika digerakin juga masih akan ngikut ya. Nah, bila dirasa sudah baik, maka selanjutnya adalah melakukan mirror skin wake. Jadi kita fokusnya kan tadi di sebelah kiri sini ya. Nah, jadi kita nggak usah kerja 2 kali, tinggal di mirrorkan ke bagian sininya. Gitu. Masuk ke menu skin, mirror skin wake ke propertinya. Skin, mirror skin wake property ya. Kemudian atur pengaturan untuk sebelah kanan, kemudian klik apply. Sebelah kanannya yang mana? Coba dilihat. YZ ya untuk yang kanan. Closest dan positif, kemudian closest join dan non. Oke. Kita coba dulu ya apply. Oh sorry, harus aktifkan dulu ininya. Masuk ke ini ya. Ya. Ini select influence. Nah, baru apply. Kayaknya salah ya. Atau benar tapi tak dampak ke belakangnya. Kita hapus. Nah, kalaupun misalkan mirrornya tidak berhasil, kita dapat melakukan dengan cara manual ya. Satu persatu jadi joinnya. Dihilangin ya cat putihnya tadi. Bila join dan objek telah binding skin ya, maka join tidak dapat diubah kembali posisinya. Apabila terdapat kesalahan dalam menempatkan join pada objek terbinding, maka dapat diubah dengan menggunakan move skin join tool. Jadi kalau misalkan kita
merasa nih, misalkan di sini. Nah ini ya, lokasi dari join yang ini masih terlalu tinggi misalkan. Setelah kita binding skin, baru kita tahu kalau ini terlalu tinggi misalkan. Nah, bagaimana cara untuk menurunkannya? Itu kita bisa pakai ini ya, move skin join toolnya ini. Pilih join yang ingin diubah, kemudian geser. Tapi harus seleksi dulu ini ya. Masuk ke menu skin, move skin join tool. Ini kita close dulu. Skin, move skin join tool. Ini ya. Kemudian pilih joinnya. Nah, langsung bisa diturunkan ya, atau dirubah posisinya. Nah, ini apa nih? Last tool use move tool ya. Langsung otomatis akan terseleksi. Nah, gitu. Namun konsekuensinya itu akan merubah bentuk dari si objeknya. Karena kita sudah melakukan binding skin ya. Makanya harus dipastikan sebelum masuk ke binding skin, titik-titik seluruh join itu sudah tepat ya, tidak ada perubahan, pergeseran gitu. Nah kalau kita rubah gini, sayapnya ini ikut bergerak gitu. Oke. Selanjutnya objek dapat dianimasikan ya. Oke. Nah ini kalau sudah, tinggal pilih tool yang lainnya, kemudian selesai. Gitu ya. Oke, kita coba untuk yang join yang berbeda ya. Masuk ke menu skin, pen skin back tool lagi. Nah, kita coba join 10 di sini. Nah, ini ya. Nah, kalau dirasa ini terlalu lebar nih efek dampaknya di sini. Nah, pastikan masuk ke replace, value-nya 0, ininya dihapus. Tidak terlalu besar gini ya. Tidak terlalu luas dampaknya. Kemudian sayapnya ini kita hapus. Tetap kita hapus, tapi tidak jamin kalau dia akan hilang ya. Misalkan kita gini, kita klik join yang berbeda, balik lagi ke join 10. Nah, itu bisa saja ini masih ada ataupun kembali lagi. Join 12. Nah, ini join 12. Join 12 itu diafragma ya. Nah, jadi coba di sini saya hapus. Segitu aja. Kemudian sayapnya ya. Makin pekat cat putihnya itu berarti makin banyak efeknya di situ ya. Kalau yang samar-samar makin hilang transparansinya itu makin sedikit ya efek dampaknya di situ. Kita coba join 10. Nah, ini sudah balik lagi nih. Nah, udah balik lagi. Jadi perlu berulang kali untuk supaya dia bisa hilang secara total. Itulah kenapa saya bilang kalau bisa cari objek yang tidak punya objek tambahan di belakang body. Berulang kali harus sabar-sabar gitu. Ini kita coba gerakin ya. Masuk ke sini. Ini yang diafragma. Ya, kita coba putar.
Oh, nggak ada IK handle-nya itu jadi kayak gini ya, jadi agak susah. Oke, tapi tidak apa-apa, masuk lagi ke sini, sorry, seleksi dulu baru masuk. Oke, join 10. Join 13 berarti apa nih, dada ya, tulang dada. Mau sampai sini kak, gitu ya, tinggal dihapus saja sayapnya. Join 11 itu di apa nih, tulang leher ya, dirasa masuk akal sampai situ. Join 14 itu di leher ya, atas leher ya. 15 di apa nih, tenggorokan, dan 16 di otak. Kalau 23 berarti di sini ya, 23 ya. Oh sini ya, yang ini. Nah kita lihat kalau mau menggeser ini, apakah harus seluas ini area terdampaknya gitu. Jadi kita bisa hapus aja. Kemudian lengan ya. Nah lengan ini coba kita main IK handle-nya, sorry. Kita lihat bagian bawahnya itu masih ngikut ya, bagian bawah sini. Kalau dari belakang, nah karena ininya nempel ke tangan, jadi secara tidak langsung sayapnya juga ikut naik gitu, ikut terdampak. Oke, kita coba join 23 dan join 24 ini ya, ini kita hapus nih. Besar coba dikecilin. Nah, ini nggak terlalu lebar dampaknya. Nah ini sayapnya ikut kena nih, sayapnya kita hapus. Kita coba balik ke IK handle itu, kemudian kita geser-geser ya. Nah jadi ini sudah tidak terdampak lagi gitu ya, sudah lebih enak lah ya melihatnya. Cuman kalau dari belakang kita lihat, ya gitu ya. Oke, kemudian nah join sininya kita hapus.
Coba kita masuk ke Ika handle lagi. Oke, gitu ya. Ini sudah selesai ini. Masuk ke mirror aja langsung di mirror. Select influence, kemudian masuk ke skin, mirror skin weight nya, kemudian apply, close, select influence, oke. Jadi kurang lebih untuk binding skinnya seperti itu. Cuma tinggal kesabaran, ketelitian kalian saja dalam membuat ini ya, pen skin weight toolnya ini. Jadi harus sabar-sabar memang ya. Kemudian untuk melakukan animasi itu tetap bisa pakai cara yang di sini ya, seperti yang di tutorial kemarin, keyframe-keyframe-nya itu silakan untuk dianimasikan kalau mau mencoba animasinya. Tapi kalau untuk animasi yang bagus ya, pergerakannya itu kalau kalian sudah memberikan IKA handle tool di tangan ataupun di kaki ataupun di lehernya ya, karena itu akan lebih natural ya, karena ada fungsi sticky-nya ya. Karena kalau kita bandingkan dengan pergerakan dari diafragma yang tadi kita buat, itu tidak alami sama sekali. Jadi akan lebih baik kalau kalian memberi animasi pada join-join yang sudah diberikan IKA handle tool-nya. Oke, mungkin demikian tutorial untuk yang rigging Batman karakter ini sama binding skin dan pen skin toolnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kiranya kalian dapat memahaminya dan mempraktekkan dan kembali untuk meningkatkan improvisasi kalian dengan mandiri ya. Terima kasih dan selamat malam.